Nah, kemudian saya coba reload ya, apakah backgroundnya. Nah, backgroundnya kan sekarang sudah ganti, gitu. Karena memang gambarnya saya menggunakan gambar yang ada di server saya sendiri di sini, yang ini. Oke, di video kali ini saya akan coba sharing bagaimana sih cara membuat website sendiri ya tanpa harus menggunakan jasa. Nah, jadi memang untuk pembuatan website itu minimalnya kita harus paham bahasa pemrograman HTML ya dan juga CSS. Karena memang mungkin itu dasarnya gitu, dasar sekali. Nah, kemudian anggap saja mungkin sudah paham ya HTML sama CSS yang minimal. Yang selanjutnya kita memerlukan sebuah domain dan juga hosting, di mana domain ini adalah untuk alamat website kita. Kemudian hosting itu untuk penyimpanan file website kita. Misalkan nih ini saya contohkan untuk mencari nama domain ya. Misalkan di sini ya. Oke, ini kalau tulisannya seperti ini sudah tidak bisa ya, atau sudah ada yang membeli. Berarti yang seperti ini, yang dedesumara.net ini masih tersedia ini harganya. Untuk harga ini belum termasuk PPN 10% ya. Jadi ini harganya harga yang memang belum termasuk PPN. Kemudian ada .co.id, yang .id. Nah, yang membedakan harga itu adalah ekstensi domainnya, yaitu .id, .co.id, .org, .net gitu, .com. Nah, jadi yang membedakan ini adalah dari ekstensi domain ini ya, domain tersebut. Misalkan seperti ini ya. Ini ekstensi domainnya adalah .store. Saya coba cek untuk harganya, harga saat ini. Nah, dari Semara.store 800.000 ini harganya belum termasuk PPN 10%, sekitar 80 ribuan ya, jadi hampir 900 ribuan ya per tahun. Ini 2 tahun 1,6 juta, 3 tahun 2,4 juta. Nah, misalkan domainnya sudah nih. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan sebuah server ya. Kalau misalkan untuk store itu istilahnya untuk mengonlinekan produk kita gitu. Misalkan kan di sini produknya ada banyak, maka kita memerlukan kapasitas SSD storage-nya itu lumayan besar ya, mungkin 20 giga atau 40 gigabyte. Nah, ini harga per bulannya 300 ribuan ya, berarti sekitar 3.600.000-an per tahun. Mungkin sama PPN 10% sekitar 360.000 tambah 3.600.000 mungkin sekitar 4 juta rupiah ya per tahun. Tambah tadi 800.000 sekitar 4,9 jutaan per tahun gitu. Atau kalau misalkan di awal ya mungkin kita menggunakan hosting aja dulu. Tapi kapasitas minimumnya mungkin saran saya sih yang ini ya, yang minimal 4 gigabyte. Karena kalau terlalu kecil mungkin nanti webnya resikonya itu down gitu. Ketika diakses banyak visitor malah servernya nggak kuat. Akhirnya kan web jadi down, nggak bisa dibuka. Saya contohkan order sekarang ya, misalkan di sini sebentar ya. Saya coba menggunakan .auto ya. Saya coba cek domain. Oke, ini ternyata sudah ada yang ambil ya. Kalau .net sudah pasti ya, karena itu domain yang sudah saya beli. Eh, dot, saya coba .store ya. Oke, dari Sumarna.store ini tersedia 800 ribuan per tahun. Oke, saya coba ya. Nah, untuk lokasi servernya, jika memang marketnya negara Indonesia, kita pilih server yang di Jakarta. Tapi kalau marketnya Asia, ya mungkin kita bisa menggunakan server di Singapura. Nah, kalau di targetnya luar gitu, misalkan Amerika, ya kita pilih server yang di Amerika. Nah, gimana kalau misalkan sekarang targetnya seluruh dunia gitu?
Indonesia, Asia, maksudnya Asia Timur, kemudian Eropa, kemudian juga Amerika, Afrika gitu. Kita bisa menggunakan CDN ya. Jadi agar nanti diakses di negara manapun loading website kita selalu stabil gitu atau cepat. Karena misalkan gini, kita ambil servernya di Jakarta. Nanti ketika ada visitor atau user yang mengaksesnya di Eropa, anggap saja di salah satu negara di Eropa gitu. Nah, nanti kan untuk si server website kita dengan perangkat yang mengakses website kita itu kan terlalu jauh. Biasanya itu websitenya jadi loadingnya lumayan lama gitu. Berbeda dengan misalkan sekarang di Jakarta nih servernya, kemudian ada yang mengakses di negara Indonesia. Loadingnya itu akan lebih cepat dibanding dengan yang di negara Eropa tadi. Karena jarak dari server ke brosur yang digunakan untuk mengakses website kita itu semakin dekat, semakin cepat gitu loadingnya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut kita bisa menggunakan CDN gitu. Nah, saya contohkan di sini mungkin CDN nanti aja ya. Yang penting kita punya domain dan juga hosting gitu. Nah, domainnya sudah ada 900 ribuan, 800 ribu ya, 880 ribuan ya sama VPN. Jadi sekitar ini hostingnya oke. Yang satu lagi itu yang penting yaitu SSL. Nah, untuk SSL ini harganya bervariasi, ada yang 500, mungkin ada yang lebih dari ini ya, sekitar 1, berapa juta gitu. Nah, mungkin yang saya sarankan ya minimal ini ya. Atau kalau bisa minimal yang ini, yang Sexigo misalkan ya. Order sekarang untuk domainnya. Nah, fungsi dari SSL ini adalah untuk menenskripsi antara website dan brosur pengguna. Ini kan saya menggunakan brosur Google Chrome ya. Kemudian mengakses salah satu websitenya. Nah, ini terenskripsi, transaksi seperti ini terenskripsi ya, antara brosur dan websitenya gitu. Ini fungsi dari SSL. Nah, biasanya kalau yang nggak pakai SSL, di sini ada peringatan atau notifikasi gitu. Nah, ini connection insecure ya atau aman. Ya, sebenarnya saya tidak ada apa ya, ini hanya contoh aja ya gitu menggunakan Dewa Web. Sebenarnya sih ya, masih banyak gitu seperti domain Asia atau misalkan rumah web gitu. ID ID Cloud Host misalkan. Nah, ini ya. ID Cloud Host Indo Website ya. Ya, coba saya punya akun di sini, ada juga di rumah web ada, di domain Asia ada, di ID Cloud Host ada, di Dewa Web ada, kemudian ada juga di Niaga Hoster ya. Di sini pun ada gitu akun. Websitenya ada di sini juga ada. Di ID Cloud Host ada, Dewa Web ada, di domain Asia ada, di Dewa Web juga ada gitu akun. Jadi silakan eh, dipilih aja gitu yang mana. Kalau untuk rekomendasi saya tidak bisa merekomendasikan ya karena memang ketika kita menggunakan semua layanan ini nanti kan di sini ada hosting gitu, ada server. Misalkan kalau kita nggak mencoba ya kita nggak akan tahu gitu mana yang terbaik untuk performanya. Tapi pastikan juga untuk kapasitasnya sama gitu. Misalkan di sini Warrior yang 4 GB, kemudian di sini pun sama gitu. Kita menggunakan yang ini ya. Cuman memang mungkin kita harus tanya dulu. Ini menggunakan share hosting, cloud hosting gitu. Karena memang ada yang menggunakan share hosting, ada juga yang menggunakan cloud hosting. Ya mungkin kalau saran saya yang penting itu menggunakan cloud hosting. Bebas ya dari manapun. Karena memang cloud hosting itu untuk performa lebih bagus daripada share hosting. Ini pun sama gitu, bisa menggunakan kalau VPS sih memang mungkin untuk kapasitas yang memang kapasitas besar gitu kebutuhannya. Kalau di awal ya mungkin bisa menggunakan hosting aja. Nah, ini cloud hosting, ada unlimited hosting ya atau share hosting. Nah, mungkin saran saya sih menggunakan cloud hosting gitu. Karena untuk kualitasnya atau
daya tahannya itu lebih bagus daripada share hosting. Nah, di sini pun sama gitu, ada share hosting, ada cloud hosting, ada unlimited hosting, ini WordPress hosting, ada VPS. Ya sebenarnya sih kalau untuk kebutuhan yang memang memerlukan server tangguh, ya mungkin rekomendasinya adalah VPS atau minimalnya mungkin cloud hosting. Tapi ya cari amannya mungkin menggunakan VPS untuk hosting ya atau server. Nah, kemudian ini untuk kebutuhannya itu kita bisa custom ya. Kebutuhannya misalkan kebutuhan RAM-nya lebih tinggi ya, bukan cuma 1-2 GB atau RAM-nya 4 GB ya, karena memang nanti untuk adminnya itu ada banyak, itu ada puluhan atau ratusan, maka RAM 4 GB mungkin, nah 8 GB, kemudian untuk penyimpanannya misalkan 80 GB gitu. Nah, ini sekitar Rp505 per jam atau 368.000 per bulan gitu. Jadi nanti mungkin dalam 1 tahun sekitar 10 bulan 360.000 kali 10 berarti 3.600.000-an, mungkin sekitar 4 sampai 5 jutaan per tahun ya untuk server. Nah, intinya itu kita wajib memiliki hosting, kemudian juga domain. Ya, domain di sini berfungsi untuk mengarahkan visitor ke file website kita yang ada di hosting. Nanti ketika sudah diarahkan, maka di browser ini akan tampil gitu. Misalkan ini saya menggunakan Google Chrome, maka akan tampil gitu file dari website. Nah, ini pun sebenarnya sih sama gitu. Ini adalah file sebuah website, cuman memang kita bisa mengakses karena ada domain yang ini ya, dewa.com, kemudian diarahkan ke sebuah script ya di cPanelnya atau di servernya gitu. Kemudian nanti dari server akan memberikan tampilan ke browser kita. Itu fungsi dari hosting ya, dan juga domain. Kalau untuk SSL sertifikat itu fungsinya untuk menenskripsi antara browser yang kita gunakan dengan website yang sedang kita akses. Ini sama ya, menggunakan SSL ini pun juga sama. Karena kan tidak mungkin ketika ada website yang bisa melakukan transaksi, tapi tidak ada SSL-nya, itu kayaknya apa ya, mungkin hati-hati aja gitu. Kita jangan sampai memasukkan data yang sensitif. Karena websitenya mungkin sangat mudah gitu untuk dihack atau untuk disusupi oleh pihak lain. Nanti kalau misalkan kita anggap saja ini sudah kita check out, nanti mungkin sekitar beberapa menit atau beberapa jam layanan kita aktif gitu. Nanti kita bisa login, kemudian kita bisa ambil yang paling pentingnya itu kita akses ke cPanelnya ya. Nah, untuk layanan saya punya di Niaga Hoster, di Indo Website, di Cloud Host, di Web Hosting, di Rumah Web ya. Domainnya ya di Web juga ada gitu. Nah, kebetulan di sini saya coba untuk yang memang kemarin saya registrasi di ini di 00webhost.com ya, gratis. Saya dapat 300 MB di spend-nya ya. Memang sangat kecil gitu. Cuman memang ya karena gratis, ya kita nggak bisa komplain gitu. Saya coba sein dulu ya. Nah, ini kan gratis. Cuma memang ya kapasitasnya terbatas, bandwidth-nya 3 GB gitu. Kalau untuk yang traffic tinggi ya mungkin 1 hari juga udah habis. Oke, jadi untuk hosting bisa anggap saja sudah ada ya, hosting sudah ada, kemudian juga domainnya sudah aktif, SSL juga sudah ada gitu, tinggal diinstal di domainnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akses cPanelnya atau servernya gitu. Biasanya kan cPanel ya, kebanyakan itu cPanel. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Tadi itu kita sudah membeli check out, kemudian nanti kita bisa login ya. Login untuk contohnya di sini ya. Ini kita posisinya anggap saja sudah check out, sudah melakukan pembayaran, nanti kita bisa login. Kemudian ini adalah dashboard dari penyedia layanan hosting dan domainnya gitu. Oke, kemudian di sini kita akses
servernya ya, file manajernya. Oke, saya tutup dulu ya untuk tab. Nah, anggap saja ini sudah di check out ya. Kemudian kita akses file manajernya. Nah, di sini di bagian public HTML. Nah, di sini kita bisa upload nah, ini kita bisa upload file ya. File dari website kita. Contohnya di sini saya sudah upload index.html. Nah, tampilannya mungkin standar gitu. Belum saya edit ya. Nah, tampilannya dari website ini kurang lebih seperti ini gitu. Contohnya itu sebentar ya tampilannya. Nah, ini domainnya. Ini saya dapat domain gratisan ya, bukan domain premium. Kalau yang domain premium itu yang ini. Nah, dari semana.com. Cuman memang ini kebetulan nah, kebetulan ini domain yang saya dapat gratis karena memang di sini saya registrasi gratis gitu. Enggak beli domain, enggak sewa hosting. Tapi ya memang ini untuk latihan aja gitu. Cuman cukup lah untuk mengupload file kecil ya. Soalnya kan kapasitasnya hanya 300 MB. Nah, jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini bagian body. Nah, ini bagian body. Ini H1, yang ini H1 ya. Kemudian juga ini adalah heading 2. Nah, yang ini ya heading 2. Ini adalah heading 2. Nah, untuk membuktikannya kita cek aja. Contohnya ini ya, ini H1. Nah, ini H1. Untuk CSS-nya ini kelas menggunakan logo kursif ya. H1, kemudian juga ini adalah H2 heading 2. Sama ya, ini adalah heading 2. Nah, sama seperti ada yang di script di index.html-nya. Ini adalah heading 2. Nah, kemudian ini adalah tulisan ini ya, not sure ya. Ini adalah heading 5. Kita cek lagi di sini. Nah, yang ini yang kecil tulisannya. Kita cek. Nah, betul. Ini heading 5 ya, teks info. Oke, kita cari untuk CSS-nya ya. Ini not sure. Oke. Nah, untuk membuat ini kita bisa menggunakan offline code editor ataupun menggunakan online code editor ya. Jadi ini bebas ya tergantung kita nyamannya di mana gitu. Apakah di offline code editor seperti Visual Studio Code ataukah menggunakan online code editor ya seperti Code Sandbox. Kalau saya sih lebih enak di online code editor ya karena memang untuk meringankan juga gitu. Nggak terlalu membuat laptop jadi berat gitu. Karena semakin banyak file maka ya kapasitas penyimpanan di laptop juga akan berkurang. Jadi saya lebih suka di sini gitu, menggunakan online code editor. Nah, untuk proses pembuatan website mungkin tidak bisa cepat ya, karena memang kita memerlukan imajinasi atau melihat-lihat dulu referensinya. Nah, contohnya seperti ini gitu. Ini di sini logo, kemudian di sini nama akunnya, kemudian juga icon-icon ini kita bisa buat gitu. Nah, kita bisa membuat tampilan seperti ini. Icon-icon, kemudian nanti ketika diklik langsung gitu. Ini logout. Cuman memang nggak bisa instan gitu. Yang untuk contoh ini kita hanya menggunakan index.html. Index.html ya tampilannya seperti ini gitu. Nggak ada menu, nggak ada foto, hanya background aja. Backgroundnya pun sebenarnya sih bisa kita ganti. Coba kita ganti aja ya untuk backgroundnya. Kita cari dulu ya untuk bodinya itu kan kita cari bagian background ya. Ini untuk logo main logo. Ini cover. Nah, ini cover position.
Nah, ini main background image ya, URL-nya Infinity Free. Nah, untuk URL-nya sendiri mungkin sebentar ya. Kita bisa ganti ya untuk URL-nya, cuman memang untuk gambar saya harus cari dulu ya. Untuk gambar mungkin sebentar ya, saya coba upload file dulu. Oke, saya save dulu ya. Nah, di sini saya coba upload file dulu ya. Eh, Oke, saya coba menggunakan gambar ini, saya upload dulu di sini di bagian file manager. Saya upload, kemudian oke, di sini cara membuat website gratis lewat. Saya copy aja ya untuk URL-nya. Saya coba rubah ya untuk gambarnya. Tadi di bagian, nah ini HTTPS. Ini nama file version 20 itu adalah spasi. Oke, ini domainnya, kemudian langsung ke cara membuat website gratis.png ya format filenya. Saya coba save dulu. Nah, kemudian saya coba reload ya, apakah backgroundnya. Nah, backgroundnya kan sekarang sudah ganti. Gitu. Karena memang gambarnya saya menggunakan gambar yang ada di server saya sendiri di sini, yang ini. Jadi tampilannya pun ini standar ya gitu. Baru diganti backgroundnya, kemudian juga nanti mungkin bisa ditambahkan menu di atasnya, kemudian juga di bawah sini ditambahin gambar. Di sini pun juga bisa ditambahkan gambar atau video atau teks yang lebih panjang gitu deskripsinya. Jadi memang membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu untuk membuat sebuah website yang kompleks. Kalau untuk satu halaman ya mungkin ini kita tinggal tambahin aja di sini di bagiannya. Di bagian ya bisa di ini ya, ini adalah heading 2 atau di heading 5 di bawah ini ya. Yang ini kayaknya kalau diklik masuk ke sini. Kita coba cek. Nah, yang ini ya. Kalau diklik nanti kan masuk ke halaman atau URL yang memang ditarget gitu di sini. Nah, ini linknya. Ini teksnya. Kita bisa ganti sebenarnya ya ke URL yang lainnya. Jadi untuk pembuatan website ya memang kita memerlukan waktu gitu, nggak bisa cepat. Kemudian juga untuk mengganti atau memasukkan gambar, kita bisa upload filenya dulu ke server kita. Nanti kita panggil atau tampilkan di dalam index.html gitu. Oke, jadi mungkin untuk cara membuat website sendiri, kurang lebih kesimpulannya kita harus sewa domain. Domain kita cek dulu ya tersedia atau enggak. Kemudian juga hosting, jangan lupa, karena ini memang wajib ya. Dan juga SSL ya, atau TLS untuk menenskripsi antara website dan juga brosur yang kita gunakan untuk mengakses website tersebut. Biasanya notifikasinya ada di sini. Kalau tidak menggunakan SSL maka akan ada peringatan. Biasanya kurang lebih seperti itu. Nanti untuk filenya itu kita bisa buat sendiri atau mungkin ya yang penting itu kita paham minimal HTML dan CSS ya. Seperti ini mungkin ada lebih dari CSS ya, ada yang lainnya seperti ini ya, JavaScript atau script. Nah, ini CSS dari atas ya kita panggil ke bawah ke bagian
ini ya bagian-bagian yang memang seperti ini. Nanti kalau misalkan untuk pembuatan lebih banyak lagi gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh-contohnya itu kurang lebih seperti ini. Ini memang karena ini saya copy dari Infinity Free, kemudian juga di sini ya ini menggunakan server karena memang ada gitu di sini. Karena memang kita menggunakannya yang versi gratis juga gitu. Jadi pasti ada terbawa watermarknya. Ya sebenarnya sih kita bisa hapus. Oke, jadi mungkin itu saja ya cara membuat website sendiri. Jadi yang penting itu kita punya hosting, kita punya domain, ini sewa ya. Nggak bisa beli selamanya gitu. Pasti sewa per tahun, atau 2 tahun, atau bisa langsung 3 tahun. Ya mungkin untuk kalau misalkan misalnya skripnya kita nggak bisa bikin atau males atau nggak ada waktu, ya kita bisa beli atau sewa jasa web developer gitu untuk membuatkan sebuah websitenya. Nanti biasanya kan web developer itu membuat dari mulai tampilan halaman depannya, kemudian menunya apa saja, kemudian juga tampilan halaman depannya bagaimana sampai dengan bagian bawah gitu. Itu biasanya kan kalau misalkan nggak bisa HTML dan CSS biasanya kan sewa gitu, sewa atau menggunakan jasa orang lain. Atau kalau misalkan bisa sendiri ya kita buat sendiri kemudian upload di folder public HTML. Pastikan kita punya akses ke cPanel-nya gitu. Nah, ini kebetulan saya menggunakan versi yang gratis dari 000 webhost.com. Cuman memang ya karena gratis jadi kita domainnya dapatnya yang gratis juga gitu, bukan premium. Kalau yang ini kan yang dari semara.com ini kan premium gitu domainnya. Jadi ini kita harus sewa gitu. Domain dan hostingnya juga sewa. Ya kurang lebih mungkin untuk server ideal ya minimal 4 GB. Kemudian juga SSL ya ini opsional ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai ya siap-siap aja gitu. Di sini nanti browser akan ada notifikasi bahwa situs tidak aman gitu. Kemudian untuk domain juga bisa per tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Ya kurang lebih seperti ini ya cara membuat website itu. Jadi intinya itu kita hanya tinggal sewa domain, hosting, dan juga upload file dari website kita. Kurang lebih seperti itu.